Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Pagi yang indah ini, kita umat-umat Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur yang mana atas perkenanannya kita boleh ada di rumah Tuhan. Tujuan kita hanya satu, untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Puji nama Tuhan. Di depan kita sudah ada perjamuan kudus. Tuhan begitu baik mengasihi kita semua dengan darahnya yang tercurah untuk menebus dosa kita. Untuk itu pagi hari ini, mari kita benar-benar serahkan hati dan pikiran kita, sementara permasalahan yang ada, sementara kita lupakan, kita fokus untuk memuji dan membesarkan nama-Nya. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang selalu mengasihi dalam kehidupan kita hari atas hari. Telah kulihat bukti kasih.
mau serahkan kehidupan kita dalam hati Tuhan. Tuhan cukup baik, cukup mengasihi dan kehidupan kita di kuasa Tuhan. Setiawan kamu, kalau kamu kurang nasib kamu, karena kami yakin dan percaya, Tuhan selalu menopang kehidupan kami, ya Allah. Haleluya, Yesus, haleluya. Terpujilah Allah. Sungguh dalam kasih-Mu Bapa, melebihi dari segalanya. Haleluya.
yang disembah dan yang ditinggikan. Karena Engkau sungguh mengasihi kami ya Bapa. Ampuni kami Yesus. Kalau kami belum setia padamu ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Berpuji nama-Mu. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, jiwa dan raga kami. Tolonglah ya Bapa, hati dan pikiran kami untuk fokus memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa, menyembah Engkau Yesus. Sehingga lawatan boleh terjadi atas iman yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini ya Bapa. Kau rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ya Bapa. Berbicara oleh hamba-Mu. Apapun yang disampaikan itu hanya dari Tuhan. Sehingga kami boleh hidup baru di dalam Engkau Yesus. Tuhan, jika kami pada pagi hari ini datang dengan beban berat, kami yakin dan percaya Yesus, Engkau akan angkat beban itu. Jika ada penyakit apapun ada dalam tubuh jemaat yang ada Yesus, kami yakin dan percaya melalui bilur-bilur-Mu pagi hari ini Tuhan telah lepaskan, Tuhan telah sembuhkan. Dan kami yakin dan percaya dari mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau adalah dokter di atas dokter, tabib di atas tabib. Terima kasih Yesus, Kau baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami juga teringat saudara kami yang belum bersama-sama dengan kami ya Bapa. Sekiranya masih dalam perjalanan Tuhan, tolong kirim mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama memuji membesarkan Aku Bapa. Mereka yang sudah undur dari Tuhan, tolong ya Bapa, mereka boleh mempunyai kerinduan untuk memuji dan membesarkan Aku bersama-sama di rumah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kepada kami ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu Bapa. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan seluruh acara rangkaian ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan hidup. Ada sukacita saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, Tuhan pasti akan menolong apapun dalam kesusahan, apapun permasalahan. Kalau kita mengandalkan Tuhan tidak ada mustahil, Tuhan akan melepaskan semua. Maka itu kita harus selalu mengucap syukur, puji syukur hanya bagi-Mu. Kami mau bersama.
mati, disalibkan untuk menebus dosa kita, orang-orang yang berdosa. Begitu kita akan pujikan pujian pada satu bukit yang jauh dari sini.
akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, supaya Tuhan melayakkan hati dan pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita fokus untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi kita minta kepada Tuhan, supaya dalam kehidupan kita boleh diperbarui, iman kita boleh diperbarui. Jikalau ada roh-roh yang sekiranya ingin menguasai firman ini, kita akan penting dalam nama Tuhan Yesus. Cuma akan keluar hanya Tuhan Yesus sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Nya. Apapun firman itu baik keras maupun lembut atau menyinggung dari kita semacam ada, itu semata Tuhan yang berbicara. Dengan demikian boleh memperbarui iman percaya pada Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sangat mengasihi dalam kehidupan kita. Kita pujikan pujian hanya aja, nanti waktu dan tempat kami serahkan hambanya yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Mudah pada saat ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Untuk hari yang indah, kita bersama-sama kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar suatu hal, yaitu menghujat Roh Kudus. Mungkin judulnya sangat tidak enak, tetapi itulah yang Tuhan mau kita ingat pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni.
Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kalau seorang menghujat Roh Kudus, Alkitab mengatakan bahwa ia tidak akan diampuni. Apakah saudara menghujat Roh Kudus itu? Mari kita lihat di depan sana, bagian pertama. Menghujat Roh Kudus, mungkin saudara bisa membaca dari sana. Tidak mau mendengar dan menurut suara Roh Kudus secara berulang-ulang dengan sengaja dan terus-menerus, sehingga Roh Kudus tidak berbicara lagi. Ia tidak lagi memiliki kepekaan, tidak menangkap teguran Tuhan, tidak memiliki hasrat untuk bertobat. Dengan demikian, ia tidak diampuni dan berarti tidak diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara semua, kalau berbicara tentang bagaimana seseorang sampai tidak diampuni dan tidak diselamatkan, itu sangat mengerikan. Ya, itu sangat mengerikan karena perjalanan hidupnya sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara berpikir mereka yang tidak diampuni itu, mereka yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga akhirnya mereka menuju kebinasaan. Tetapi itu sama sekali tidak benar, saudara. Kalau saudara dan saya melihat di dalam Matius 12 ayat 22 sampai dengan 34, di sana Tuhan sedang berbicara tentang orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah umat pilihan Allah. Ya. Umat pilihan Allah. Apabila kita, anak-anak Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi akhirnya menghujat Roh Kudus, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Itu sesuatu yang sama sekali saya sebagai hamba Tuhan tidak ingin satu pun dari antara kita menuju kepada keadaan yang sedemikian. Apalagi Tuhan berkata bahwa tidak seorang manusia pun yang Dia inginkan masuk ke dalam neraka. Semua manusia dalam dunia ini dikasih Tuhan, apalagi umat pilihan Tuhan, dan Dia tidak ingin saudara masuk dalam neraka. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat di sini adalah satu peristiwa di mana Tuhan menyembuhkan orang buta dan orang bisu. Orang itu sudah buta, orang itu juga bisu, tidak bisa berbicara. Lalu dengan kuasanya Tuhan menyembuhkan orang ini. Lalu kemudian dari antara begitu banyak manusia terdapat orang-orang Farisi, orang imam-imam, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama yang bersama-sama dengan masyarakat yang sebegitu banyak. Pada saat masyarakat yang sebegitu banyak begitu heran tentang mukjizat yang terjadi,
Orang Farisi berkata di dalam hatinya, orang ini menyebutkan dengan Baal Zebul katanya. Baal Zebul itu apa ya? Kalau di sini setan, penguasa setan yang sangat kuat itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jikalau setan mengusir setan, bagaimana? Mana mungkin ya? Misalkan kita ada dalam satu kelompok yang begitu kuat, tiba-tiba pemimpin kelompok ini mengusir orang dalam kelompoknya. Itu tentu tidak mungkin, kata Tuhan Yesus. Kalau saya mengusir setan dengan Baal Zebul, bagaimana dengan anak-anakmu nanti? Lalu akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada siapa, saudara? Kepada pemimpin agama, kepada orang-orang yang begitu nampak sebagai orang-orang yang rohani, orang-orang yang hebat di hadapan masyarakat yang rohani. Katakan di hadapan orang dalam suatu gereja yang besar, katakanlah umat pilihan Allah, satu bangsa adalah, kalau kita gambarkan sekarang, bangsa yang Kristen semuanya gitu ya. Dan pemimpin-pemimpin mereka, Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa kalau kamu menghujat aku, anak manusia, kamu masih bisa diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan bisa diampuni. Kenapa Tuhan? Kenapa saudara? Mungkin ada banyak orang di luar sana menghujat Tuhan Yesus karena ia tidak mengerti, karena ia tidak mengenal, ia tidak tahu. Makanya dia menghujat. Itu bisa diampuni kalau dia sadar dan minta ampun. Tetapi kalau sudah anak-anak Tuhan, orang Farisi, ahli Taurat, mereka begitu betul mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan, mereka ada, dan mereka sedang mengharapkan kedatangan Mesias. Dan waktu Mesias datang, tanda-tanda itu mereka tahu persis, bahwa orang mati dibangkitkan, orang lumpuh dibuat berjalan dan lain sebagainya, itu sudah ada dalam buat di Perjanjian Lama, dan mereka tahu persis. Dan mereka melihat bahwa sebenarnya Yesus memang, mereka tahu bahwa dia adalah Mesias. Tetapi apa yang ada dalam pikirannya? Kalau saya mengakui Yesus sebagai Mesias, saya akan dikucilkan dari bait Allah. Saya tidak akan menjadi pemimpin. Saya akan kehilangan segalanya. Karena itu dia memilih untuk menghujat Tuhan Yesus. Karena dia sudah tahu dan dia menolak, itu namanya menghujat. Pada saat itu, menghujat Roh Kudus yang dilakukan oleh orang Farisi atau para ahli Taurat yang tidak ingin kedudukannya tergeser, tidak ingin keberadaannya yang istimewa itu hilang dari dirinya karena mengakui dia adalah Mesias, maka orang itu menghujat Roh Kudus. Katakanlah dalam diri manusia ini Tuhan memberi hati nurani. Sekarang ada orang yang sangat jahat sekali, perampok yang keji. Pada waktu merampok, dalam hati nuraninya menyadari tidak kalau dia bersalah. Menyadari. Itulah yang dimaksudkan apabila Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang. Dia sebenarnya menyadari, ahli Taurat orang Farisi menyadari bahwa dia adalah Mesias, tetapi dia tidak mau kehilangan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Hanya ada beberapa di antara mereka
seperti Nikodemus dan lain sebagainya. Dia berjuang untuk membawa hidupnya kepada Tuhan walaupun ada dalam bahaya yang besar. Itulah yang dimaksud menghujat Roh Kudus. Jadi saudara, menghujat Roh Kudus itu intinya ialah tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Walaupun ia tahu suara Roh itu suara Roh Kudus, itu benar, itu yang baik, tapi dia tidak mau, dia menolak. Dan bukan hanya satu kali, tetapi terus menerus. Intinya tidak mau mendengar. Pada zaman Perjanjian Lama, zaman Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk umat Israel, digambarkan oleh Nabi Yesaya tentang orang-orang yang mau mendengar dan tidak mau mendengar. Nah, kita baca saja dalam Yesaya 65. Kita baca Yesaya 65 ayat 11 sampai 14. Mungkin ada yang mau membacakan? Mari silakan saudara. Yesaya 65 ayat 11 sampai 14. Silakan. Yesaya 65 ayat 11 sampai 14. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan dirimu yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewamu Eni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan telah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan menggerang karena sedih hatinya, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Amin. Terima kasih. Sangat baik. Kita melihat dari ayat 12, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Bukan oleh karena apa saudara? Oleh karena ketika aku Tuhan memanggil, kamu tidak mau menjawab. Kamu tidak mau datang kepadaku. Oleh karena ketika aku berbicara, kamu tidak mau mendengarkannya. Kamu hanya menuruti hatimu sendiri. Dan perhatikanlah, di sana dibagi dua kelompok dari ayat 12 sampai 14. Ada orang yang suka mendengar, tetapi ada orang yang tidak mau mendengar. Apa yang terjadi terhadap mereka sesuai dengan yang tidak mau mendengar, yang ini yang terjadi. Yang mau mendengar, itulah yang terjadi. Saudara bisa lihat juga dalam ayat yang ada dari ayat 13, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya
hamba-hambaku akan makan. Hamba-hambaku itu siapa? Yang mau mendengar. Mereka akan cukup makanan. Mereka akan diberkati berkecukupan. Tetapi kamu akan menderita kelaparan. Allah tidak akan bertanggung jawab terhadap hidup orang itu. Pada saat seorang itu membutuhkan sekali karena orang itu tidak mau mendengar, tidak mau mencari Allah, tidak mau percaya pada Allah, ya Allah tidak mau. Tetapi orang yang mau mendengar tidak akan menjadi kelaparan. Ya. Terus sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan kehausan. Saudara, manusia paling butuh minum. Dengan minum, walaupun tanpa makan, mungkin 1 bulan, 40 hari, manusia sanggup hidup. Tetapi kalau manusia itu tidak minum, walaupun berapa banyak kita lihat di daerah padang gurun pasir, apalagi pada masa lampau, orang menempuh satu perjalanan ke tempat yang lain, mereka mengalami panasnya yang luar biasa, dan banyak orang dalam menempuh perjalanan itu meninggal. Oleh karena itu mereka memakai unta. Kenapa? Unta itu dapat menyimpan air di sini. Ada air yang tersimpan di situ. Jadi unta itu bisa sanggup menempuh perjalanan yang jauh tanpa minum di tengah jalan karena ada air. Orang yang tidak mendengar suara Tuhan, ia akan kehausan. Tetapi orang yang mendengar suara Tuhan, ia akan minum. Itu sesuatu yang bertolak belakang. Yang berikutnya, sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Ya. Hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu karena tidak mau mendengar firman Tuhan. Ayat 14, sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, kamu akan menangis karena patah semangat. Itulah keadaan yang bertolak belakang antara orang-orang yang mau mendengar Tuhan dan yang tidak mau mendengar Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca ayat-ayat di dalam Yesaya 65, mereka yang tidak mau mendengar akan menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan mengerikan. Keadaan mengerikan. Pada zaman perjanjian lama, hukuman itu langsung terjadi di dalam kehidupan mereka secara jasmani. Walaupun seperti itu saudara, masih ada orang-orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Dan mereka masih menyembah kepada berhala dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya hukuman Tuhan menimpa sangat mengerikan terhadap mereka. Pada zaman perjanjian baru ini memang tidak langsung secara jasmani kita mendapat hukuman seperti itu. Tetapi kehidupan rohaninya, kehidupan jiwanya akan mengalami kegoncangan yang luar biasa. Karena itu saudara, mari kita mendengar suara Tuhan supaya hidup kita secara jasmani juga diberkati, hati kita penuh sukacita dari surga, hidup kita bersorak-sorai karena kemenangan yang daripada Tuhan menyertai kita. Kita tidak menjadi orang yang
merasa bahwa hidupnya hancur, malu di hadapan masyarakat, orang banyak, lalu hidupnya begitu sedih, mereka menangis. Berbeda dengan waktu kita menangis menyembah Tuhan. Menangis kita adalah menangis ada sukacita, tapi menangis mereka adalah menangis penderitaan yang sangat mengerikan. Satu kehidupan yang begitu patah semangat mereka sehingga akhirnya mungkin bunuh diri. Ya. Itulah keadaan orang-orang yang mau mendengar dan yang tidak mau mendengar. Saudara, karena itu mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang mau mendengar suara Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita, yang berbicara dalam hidup kita. Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Ia tidak akan berbicara dengan kasar, berteriak-teriak di dalam hati kita, tetapi bagaikan suara yang ada di hati nurani kehidupan kita. Kita mau peka, dengar atau tidak, itu terletak kepada kita masing-masing. Nah, mari kita lihat selanjutnya bahwa menghujat Roh Kudus yang akhirnya tidak bisa diampuni itu bukan 1 hari, 2 hari. Itu merupakan satu proses yang terus menerus, berjalan yang cukup lama. Kenapa? Karena kasih Allah itu selalu berbicara di dalam hati kita untuk berusaha membawa kita balik kepadanya. Saudara pernah meninggalkan Tuhan? Ada yang pernah meninggalkan Tuhan? Nah, waktu saudara mulai meninggalkan Tuhan, mungkin Roh Kudus akan berbicara, mengingatkan kita, mengingatkan. Lalu kita masih belum mau. Roh Kudus akan berbicara lagi, sehingga mungkin dalam beberapa waktu saudara kembali kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau mendengar seterusnya, bagaimana dia bisa diselamatkan? Mari kita lihat yang berikut, tahapan menuju kepada menghujat. Sekali lagi, menghujat itu bukan suatu jangka waktu yang pendek, ya, bukan 1-2 kali, tapi jangka waktu yang lama terus menerus tidak mau mendengar. Nah, kita melihat sekarang dalam Efesus 4 ayat 30. Silakan seorang membacakan. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu apa, saudara? Mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi menghujat itu dari awalnya itu mendukakan. Waktu Roh Kudus berbicara pada awalnya kepada kita dan kita menolak, Roh Kudus jadi didukakan. Nah, sikap hidup yang bagaimana? Yang mendukakan Allah, kita lihat dalam kitab Efesus 4 tadi, tetapi kita kembali kepada ayat 22. Saya bacakan dulu. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat itu berbicara tentang apa, saudara? Menanggalkan manusia lama kita. Manusia sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Tuhan Yesus Juru Selamat, apa yang harus ditanggalkan? Coba perhatikan ayat yang kita masuk dulu dalam ayat-ayat yang ada dalam Efesus 4. Ayat 25, karena itu buanglah
apa? Dusta, ya, kebohongan. Lalu berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Terus tentang marah, ayat 26 apa dikatakan? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Manusia satu saat bisa marah tidak? Bisa. Tetapi jangan kamu berbuat dosa. Apa dosa itu? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi jangan masukkan amarah itu di dalam hati. Saudara tidur harus sudah lepas dari marah tadi. Kalau saudara belum lepas dari marah, kira-kira bisa tidur nyenyak enggak? Tentu tidak, ya. Sebab hatinya penuh dengan kemarahan. Tuhan katakan, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Artinya jangan melanjutkan emosi terus di dalam hati kita. Lah kalau marahnya jam 5 sore, ya mungkin jam 9 akan tidur sudah hilang, harus sudah hilang. Bagaimana menghilangkannya? Ya berdoa kepada Tuhan, menyadari supaya kita jangan terbawa kepada emosi. Banyak hal saudara, mari kita melihat dalam ayat selanjutnya. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau saudara menaruh kemarahan terus menjadi satu akar kepahitan di dalam hati, wah itu hal yang paling bagus bagi siapa? Bagi si iblis. Ini saya menang, ini saya kuat, ini saya dapat mengalahkan orang ini, kata si iblis. Karena itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Terus ayat yang ke-28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, ya. Alkitab tidak mengatakan bahwa saat orang mencuri kita harus bawa ke pengadilan, tetapi orang yang pernah mencuri jangan mencuri lagi. Itu firman Tuhan. Kemudian apalagi saudara? Ia harus bekerja keras. Jangan jadi orang yang malas-malas sehingga akhirnya masuk ke dalam hal mencuri tadi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kalau saudara ada di rumah terbiasa kata-kata kotor, lalu ada tetangga saudara yang belum kenal Tuhan, waktu datang ke rumah saudara yang didengar bukan kasih, ya, yang diperhatikan bukan sesuatu yang baik, tapi yang didengar kata-kata yang kotor, itu sangat menjadi batu sandungan. Tapi Tuhan tidak membuang orang yang suka berkata-kata kotor. Apa yang Tuhan mau? Berubah, ya, berdoa, minta Tuhan tolong supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang menjadi berkat, sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itulah beberapa hal. Kalau hal-hal itu ada dalam hidup kita dan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, atau Roh Kudus berbicara kepada saudara saat saudara ada di dalam rumah Tuhan berdiri, marilah dengarlah. Amin. Dengar dan lakukan, supaya saudara dan saya tidak biasa untuk menutup hati ini terhadap suara dari Roh Kudus. Kalau kita teruskan, kita lama-lama akan menjadi penghujat
Saudara mau jadi pemuja Roh Kudus? Amin. Oh, untung tidak ada yang amin saudara. Puji nama Tuhan. Tidak ada dari antara kita yang mau jadi pemuja Roh Kudus. Kemudian Allah menghendaki kita itu yang sudah menjadi manusia baru akan mengenakan hidup yang terus-menerus dibarui. Ayat 24, coba perhatikan. Dan mengenal manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus kita mengingat Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya sedemikian rupa untuk menjadikan saudara manusia baru. Dan Tuhan mau manusia yang baru ini tidak kembali mengikuti perbuatan kita yang lama, tetapi akan diubahkan dari hari ke sehari menjadi manusia yang lebih baru, lebih indah. Kalau dulu suka mesul, saudara, sekarang suka memuji Tuhan. Ya. Kalau dulu suka marah, sekarang suka mengampuni. Kalau dulu suka menyalahkan orang lain, sekarang berubah, introspeksi di diri. Ya. Kita itu sendiri punya banyak kelemahan. Jadi kita perlu berubah. Itu yang Roh Kudus kehendaki dan itu yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu dengarlah supaya saudara dan saya tidak mendukakan Roh Kudus. Amin. Berubahlah, pembaruan hidup. Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen yang sudah berubah, saudara menjadi suatu pribadi yang paling mulia, paling indah, paling dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan Allah akan memberikan kemuliaan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, mari kita berubah dari waktu ke waktu dengan cara mendengar suara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berbicara, saudara dengar, saudara terima, lalu saudara ambil komitmen. Katakan, Tuhan, saya tidak akan berkata kotor lagi. Tuhan, tolong hidup saya selanjutnya supaya yang kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah pujian bagimu. Itu namanya membuat sebuah komitmen. Lalu kalau di rumah ada sesuatu yang membuat saudara berkata kotor, lalu saudara bagaimana? Baru minta, Tuhan tolong. Lah kok sekarang ada yang membuat saya berkata kotor? Saudara akan coba menyadari, menguasai, berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong agar saya menjaga mulut saya, agar mulut saya ini tidak mengatakan yang tidak benar. Amin. Mari kita berubah dari waktu ke waktu supaya kita dapat menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat yang berikut 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan Roh Kudus. Kalau tadi jangan mendukakan, sekarang jangan padamkan Roh Kudus. Betul? Semua yang melihat bunyinya jangan padamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Mari kita lihat ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 11. Atau yang mau membacakan silakan. Roma 12 ayat 11. Mari saudara. Roma 12 ayat yang 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani
layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang pertama tadi, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita sudah menjadi orang yang suka belajar dan tidak mendukakan Roh Kudus, maka ada hal lain, saudara, yaitu jangan memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus itu digambarkan seperti api. Dan kalau zaman dulu saya kalau mau setrika itu pakai setrika yang pakai apa, saudara? Arang. Ya. Biasanya yang saya nyalakan 1-2 arang, kemudian ditumpuki arang yang lain yang belum menyala, nanti dikipasi, akhirnya semua menyala dan bisa dipakai buat setrika. Jadi api yang menyala itu tidak hanya satu. Nyalanya akan menjadi kuat kalau banyak. Kalau arangnya waktu itu saya mau setrika cuma 1, kira-kira bisa dipakai untuk setrika tidak, saudara? Tidak bisa. Arangnya harus banyak. Api yang menyala itu memang tiap pribadi perlu menjadi api yang menyala. Tapi api yang menyala itu harus bersama dengan yang lain supaya nyala itu menjadi terang. Artinya Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa satu adanya, dan aku memanggil kamu untuk menjadi satu. Baik kamu, baik orang-orang yang nanti mendengar berita Injil dan mengikut aku, semua akan menjadi satu. Ingat, saudara, kita itu walaupun macam-macam orang, kita itu satu tubuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan menjadi api yang menyala bila mana ada satu kesatuan hati, kesatuan kasih satu dengan yang lain. Kita akan Natalan. Natalan kita akan mengundang. Kita rindu banyak orang diselamatkan. Apakah bisa Natal itu misalkan saya lakukan saya sendiri, saudara? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang datang akan bagaimana? Kecewa kalau semua saya sendiri. Itu adalah satu kesatuan. Oleh karena itu waktu saya berbicara tentang Natal, kita semua akan satu hati, dan api kita akan menyala. Rasul Paulus menasihatkan jangan sampai api Roh Kudus itu padam dari tengah-tengah ini. Ya. Api itu bisa padam kalau kita tidak menjaga diri kita dekat dengan Tuhan. Api Roh Kudus itu ada dalam hubungan kita dekat dengan Tuhan. Dan api itu bisa padam bila mana kita jadi arang mau hidup sendiri. Benar tidak? Arang yang menyala di dalam setrika tadi, kalau sendiri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mati atau padam. Tapi kalau diberi yang lain, bersama yang lain, semua sama menyala. Amin. Jangan ada satu di antara kita merasa diri saudara sendiri. Diri saudara berbeda dari jemaat yang lain. Jangan, saudara. Kita satu di dalam Tuhan. Dan api kita akan menyala jika kita bersama-sama melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Pekerjaan Tuhan di sini bukan pekerjaan saya, tetapi pekerjaan Roh Kudus dengan memakai seluruh jemaat. Gereja di sini bukan gereja saya. Kalau gereja saya ya saya sendirian di sini.
Gereja di sini memang gereja Tuhan, tetapi juga gereja saudara. Jadi jangan saudara, kan sudah disatukan Tuhan dalam gereja ini, lalu saudara wis wah enak wis nang gereja sudah cuma kalau boleh gitu ya. Wis saya tak pergi ke gereja lain yang lebih hebat di sana, lebih menyenangkan. Bukan itu maksud Tuhan. Amin. Saudara disatukan di sini untuk satu di sini. Saudara ada di sini untuk saling mendukung. Saudara ada di sini tuh tidak untuk hidup sendiri. Amin. Hidup bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Dan dalam kebersamaan itu seringkali ada hal-hal yang tiba-tiba sesuatu yang menoreh kita. Itu pasti. Karena kita orang banyak dengan pribadi yang masing-masing. Lalu kalau kita memberikan tempat kepada bentikan tadi, kita jadi terpecah. Kita tidak satu lagi. Kita tidak menjadi api yang menyala. Dapat dikatakan kita memadamkan api itu. Oleh karena itu di dalam kesatuan kasih kita saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Misalkan kemarin itu kami beberapa orang membicarakan Natal gitu ya. Kami membicarakan apa yang akan kami berikan kepada orang-orang di kampung ini karena kita tidak akan mengundang makan mereka. Lalu saya sudah berbicara pada Bu Nyoto, saya katakan sebaiknya kita memberikan sesuatu yang beda, yang lain daripada biasanya ada, supaya menjadi sesuatu yang kenangan yang mungkin mereka ingat gitu. Lalu waktu rapat semua ada yang mengatakan, oh kita akan memberi minyak, kita akan memberi mie mungkin, kita akan memberi gula mungkin, kita akan memberi. Wah, menurut pikiran saya, wah itu kan hal yang biasa, yang sudah biasa ada pada mereka. Mungkin mereka merasa tidak perlu itu. Tetapi waktu itu Pak Di katakan begini, ini saya tiap pagi itu lihat orang-orang yang belanja itu. Kata Pak Di, mereka belanja itu nggak pernah beli telur, nggak pernah beli yang mereka beli kadang-kadang untuk lauknya itu hanya kerupuk gitu, kata Pak Di. Nah, lalu saat yang begitu, apa saya harus mempertahankan pendapat saya? Tidak. Karena saya tahu, oh berarti ada di antara mereka yang hidupnya memang membutuhkan. Jadi kalau kita memberi yang membutuhkan, ya itu baik. Mengerti maksud saya, saudara? Jadi kalau kita dalam kesatuan itu, memang kita kadang-kadang mungkin saya berpikir ide saya paling bagus. Tapi kalau saya mau mendengarkan seperti kata-kata Pak Di, saya jadi mengikuti ide orang lain. Mari kita terapkan di dalam kehidupan kita bersama seperti itu, supaya jangan terjadi perpecahan di tengah kita, supaya jangan kita memadamkan roh Allah yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Kita satukan hati di dalam segala hal. Saat saudara menghadapi rapat, saat saudara menghadapi sesuatu yang dibicarakan bersama, mari hati kita terbuka. Jangan ngotot dengan pikiran kita sendiri saja. Pikiran orang lain mungkin lebih baik. Pikiran Pak Di lebih baik dari pikiran saya. Dan saya harus membawa hati ini untuk mengikuti pikiran Pak Di. Itulah
caranya kehidupan kita supaya kita disatukan dan api itu menyala dan tidak menjadi padam. Ya. Sebab Allah Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang mungkin kita anggap remeh itu bisa membuat kita itu menjadi tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Coba bayangkan kalau saya tadi ngotot lalu mati itu wis tante ngotot saya nggak mau jadi ketua panitia. Saudara, terjadi sesuatu dan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bisa berbicara kalau kita tidak menjadi satu? Itulah yang Allah kehendaki. Kita menghadapi nakal, misalkan kita menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan bersama, mari kita satukan hati. Amin. Kita saling mengasihi. Jangan ada satu di antara kita yang saling tidak senang satu dengan yang lain. Kita akan saling menghargai, kita saling menghormati, kita berusaha untuk saling dekat satu dengan yang lain. Tuhan akan memberkati kita. Sebab yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kesatuan. Kalau akhirnya saudara tadi seperti misalkan contohnya jadi marah, tidak mau jadi ketua panitia, terus untuk selanjutnya wis karena gereja sidang jemaat wis gereja ono saya dibulikan gitu. Kan bisa terjadi segala macam itu. Tapi mari saudara, Allah Roh Kudus adalah Allah yang lemah lembut, penuh dengan kasih. Mari kita bukakan hati kita untuk selalu mendengar suara Roh Kudus, supaya jangan kita mendustakan Roh Kudus. Selanjutnya kita buka hati kita terhadap saudara kita seiman, supaya jangan menjadi satu tempat yang dipakai oleh kuasa iblis untuk menghancurkan kita. Mari kita minta kepada Tuhan agar hari-hari dalam hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini tidak menjadi rusak, tidak menjadi seperti tadi yang bukan hamba-hamba Allah, yang mengalami berbagai banyak penderitaan karena tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Kita minta Allah menolong hari-hari kita menjadi hari yang lebih indah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan Ibu, ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kata-kata selanjutnya, ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam jalan-Mu.
menjadi alatnya yang berguna, menjadi kemuliaan dan kebesaran nama-Nya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku berkata kepadamu bahwa tidak ada satupun di antaramu yang tidak aku kasihi. Aku mengasihi setiap yang ada di tempat ini.
meminta kamu menghargai kasihku. Kamu menghargai kasihku dengan membuka hatimu terhadap aku Allah. Karena aku mau berbicara kepadamu. Aku mau mendidik hidupmu. Aku mau menjadikan kamu kemuliaan bagi namamu. Untuk itu, bukalah hati terhadap aku Allahmu. Dengarlah suaraku dan lakukanlah kehendakku. Maka aku menyertai kamu. Aku memberkati kamu. Aku menguatkanmu. Aku menghiburkanmu. Aku menolongmu. Tetapi satu hal aku minta, sekali lagi aku minta, bukalah hatimu terhadap aku Allahmu, supaya aku dapat berbicara dan memberkati hidupmu. Dengarlah anakku, berkatku aku sediakan bagi kamu sekalian. Dengarlah karena aku mengasihimu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak Eko akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau telah berikan firman-Mu buat kami. Engkau telah menegur kami Tuhan. Juga kami telah mendengar pernyataan-Mu bagi kami Tuhan. Bila kami hidup di dalam Engkau dan kami menyenangkan Roh Kudus, kami dengar-dengaran akan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami supaya kami saling bekerjasama. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bila firman-Mu yang telah Kau tabur buat kami, teguran buat kami, didikan buat kami Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda firman-Mu. Kau pakai dia dengan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami serahkan bila firman yang ada dalam hati kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Angkatlah tanganmu di hadapan Allah saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi yang Bapa surgawi sediakan bagi kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kita pulang dalam penyertaan Roh Kudus. Marilah kita pulang dan kita memohon Roh Kudus menyertai hidup kita, memimpin langkah-langkah kita, menyertai dalam segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi yang lain. Biarlah Allah Roh Kudus itu menyatukan kita di dalam kasih untuk melayani Dia, melakukan pekerjaannya. Biarlah Roh Kudus itu bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan. Amin.